pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Denpasar, Resort Bali pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 758 ayatnya yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-14. Yesaya 41 ayat 14, demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengenal diri sendiri dan mengenal secara baik akan Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita semua akan membuat kita mensyukuri hidup ini. Jadi salah satu dasar untuk kita bersyukur dalam kehidupan ini adalah mengenal diri sendiri sekaligus mengenal Allah yang sudah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya kita ini? Sekalipun kita dalam nas hari ini diibaratkan seperti ulat dan cacing, dua makhluk yang kecil, makhluk yang tidak diperhitungkan, bahkan makhluk yang dianggap menjijikkan. Tetapi di hadapan Allah, kita begitu berharga. Di hadapan Allah, kita itu sungguh sangat bernilai. Dialah yang datang mencari, dialah yang datang menolong dan memegang tangan kita, dan menjadi penolong bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bila Tuhan yang menolong dan memegang tangan kita, hal apa lagi yang akan kita takuti? Jikalau Tuhan sudah menjadi penolong dalam kehidupan kita, adakah hal sulit yang tidak bisa dihadapi? Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus sungguh mengasihi kita, yang mengorbankan nyawanya. Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi dasar kita sebagai umat kepunyaan Tuhan untuk takut dalam kehidupan ini? Dia pasti menjagai setiap langkah kita. Dia pasti memegang tangan kita dan menjadi penolong bagi kita. Kalau kita lihat misalnya Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil yang menghadapi berbagai tantangan, sebuah harapan yang ada dalam dirinya,
Hendaklah orang-orang yang mendengarkan kabar yang diberitakan itu supaya mendengar. Supaya mendengar. Setelah mendengar, setelah itu merasakan Kristus. Dan setelah merasakan, harapannya supaya mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang mendorong dia. Sehingga dia tidak memiliki ketakutan di dalam setiap pelayanannya itu. Demikian juga halnya kita. Dalam setiap langkah kehidupan kita, walaupun kita merasa kecil, kita merasa hina, sama seperti yang Yesaya katakan ini, janji Tuhan yang pasti, Dia senantiasa menjadi penolong. Dia senantiasa memegang tangan kita dan senantiasa akan menyertai kita. Jalani jalan kehidupan ini tanpa rasa takut, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk pagi ini, secara khusus untuk firman Tuhan yang telah bersekutu dengan kami, yang mengajarkan kami di dalam kelemahan, di dalam kekecilan kami di tengah dunia ini, Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Tuhan senantiasa menjadi penolong. Tuhan senantiasa menebus kami. Oleh karenanya ajar kami untuk tidak takut menjalani kehidupan kami di berbagai tantangan, rintangan, dan pergumulan kehidupan. Biarlah kami bersama-sama dengan Engkau, sehingga dalam pengharapan kami dengan yakin menjalani kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas kami dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian renungan harian kita untuk pagi ini. Semoga Tuhan yang memberkati kita dalam melanjutkan segala aktivitas kita tanpa rasa takut. Sampai jumpa besok hari di dalam renungan harian HKBP Denpasar, Resort Bali. Tuhan memberkati.